Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillahilladzi ja'ala ramadana syahrus siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam ajma'in, amma ba'du. Hadirin, para pemirsa, pendengar dan penonton AMR Official dimanapun berada, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, dapat melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Salawat dan salam kepada roh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di hari kemudian kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin, teman setia AMR Official yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan adalah diistilahkan juga dengan syahrut tarbiyah, bulan pendidikan. Dalam artian setiap orang sangat mengharapkan dan menginginkan hadirnya sebuah hati untuk melengkapi sempurnanya sebuah rumah tangga. Maka Ramadan ini juga dapat kita jadikan sebagai momentum untuk membangun karakter seorang anak, dengan harapan anak ini kelak akan menjadi anak yang soleh dan solehah, berguna bagi orang tua, keluarga, nusa, bangsa, dan negara. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. 14 abad tahun yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dengan sebuah hadisnya, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in. Perintahkanlah anak-anakmu untuk mendirikan salat ketika mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Dan pukulan dalam bentuk pendidikan, efek jera kepada anak ketika mereka tidak serius, ketika mereka bermain-main, ketika mereka tidak mengindahkan perintah kita untuk melaksanakan salat 5 waktu sehari semalam. Begitulah tata cara pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang digambarkan di dalam hadisnya. Kita sebagai orang tua patut dan selayaknya dan sewajarnya mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, terkhusus di bulan puasa ini. Bagaimana cara kita mendidik karakter anak? Pertama, mungkin ketika anak masih berumur 6-7 tahun, kita latih mereka untuk berpuasa di siang harinya. Di sepertiga akhir malam, kita ajak mereka ikut untuk sahur. Kemudian ikut berpuasa di siang harinya. Kalau kita tarik dalam kehidupan para sahabat, salafus salih, pada zaman salahulu, Dr. Muhammad Yusuf Al-Qaradawi di dalam kitabnya Taysirul Fiqhi fi Daw
bidawil Qur'ani was sunnah fiqhus siyam, halaman 42 sampai halaman 43 menjelaskan bahwa para sahabat dahulu mendidik anak-anak mereka, ya, menghimbau anak-anak mereka agar berpuasa di bulan Ramadan. Yang namanya anak-anak kalau sudah di siang hari sampai sore hari, begitu sampai ke petang hari, mereka akan merasakan haus dan dahaga. Apa yang para sahabat lakukan terhadap anak-anak mereka pada saat itu? Maka mereka terjun dan masuk ke dunia anak-anak itu. Anak-anak dunianya adalah dunia permainan. Maka mereka menghibur anak-anak mereka dengan permainan dan hiburan yang dapat menghilangkan konsentrasi mereka dari lapar dan dahaga itu. Itulah yang dilakukan para sahabat. Mereka masuk ke dunia anak, mereka senangkan dan bahagiakan anak-anak itu. Jadi kita sebagai orang tua pasti paham dan mengerti. Orang tua yang baik, orang tua yang bijaksana pasti paham dan mengerti apa yang disukai dan digemari dan disenangi anaknya. Kalau mungkin anak laki-laki suka main motor-motoran, main mobil-mobilan, ya kita ikut bermain dengan mereka. Kita masuk ke dunia anak itu, dunia permainan, sehingga mereka lupa akan lapar dan dahaga itu. Mungkin di masa dahulu para sahabat mungkin mengajak anak-anak mereka naik kuda, berjalan-jalan, atau mungkin zaman sekarang diajak mereka jalan-jalan sore, naik kereta, naik mobil dan sebagainya, sehingga mereka lupa haus dan dahaganya. Namun berhubung sekarang ada COVID-19, maka kita maksimalkan, membiasakan mereka, mendidik mereka masuk ke dalam dunia hiburan mereka. Dari siang sampai sore hari sampai nanti berbuka puasa, kita maksimalkan di rumah. Kita upayakan dengan alat-alat permainan-permainan mereka yang kita memang sudah persiapkan di rumah. Atau mungkin ada anak-anak yang suka main mandi bola dan sebagainya, kita beli untuk menumbuhkan karakter anak itu. Ketika kita ajari mereka masa kecil, maka diumpamakan dalam sebuah air ibarat mengukir di atas batu. Susah dan sulit mengajarkannya. Namun ketika sudah tertanam, maka akan kokoh, melekat dan mengalir dalam aliran darah mereka. Akan sulit mereka lupakan dan mendarah daging pada diri. Namun ketika sudah dewasa baru diajari, diibaratkan dalam sebuah syair seperti orang yang mengukir di atas air, cepat lupa dan cepat dapatnya. Dalam artian dapat pangkal, hilang hujung, dapat hujung, hilang pangkal, hilang hujung, dapat tengah. Seperti itu. Makanya ke kampung dahulu, kalau kita lihat bagaimana orang-orang tua mendidik anaknya berpuasa di bulan Ramadan, hampir persis dengan apa yang dilakukan para sahabat. Mereka hibur anak-anak mereka di siang hari, di sore hari. Mereka motivasi, mereka berikan hadiah-hadiah ketika nanti puasa anak tersebut genap 30 hari di bulan Ramadan. Apakah mungkin dengan membeli baju baru yang lebih, memberikan dia sepatu baru, memberikan mungkin sepeda baru, dan apa yang ia inginkan. Ketika itu kita berikan iming-iming kepada anak, yakin dan percayalah mereka akan sanggup berpuasa sehari penuh. Kalau di kampung dulu ada istilah puasa iu-iu, ya. Puasa iu-iu ini kalau di daerah Labuan Batu distilahkan pagi-pagi sudah buka priuk. Artinya apa? Ketika anak mungkin masih umur 4, 5, 6 tahun, ya terserah, mau dia puasa setengah hari nggak masalah. Tapi yang penting sudah kita tanamkan bahwa syariat Islam dari sejak dini sudah kita tanamkan pada mereka bahwa puasa itu adalah rukun Islam yang wajib dilaksanakan.
Hadirin pemirsa AMR Official yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tarik ke dalam sebuah syair yang sungguh sangat menarik, yang mungkin dapat dijadikan sebagai acuan kita, termaktub di dalam Fiqhusya Muhammad Yusuf Qaradawi halaman 42. Wa yansha'u nash'ul futiyani minna ala makana awaduhu abuhu. Setiap kami tumbuh hidup dewasa. Kami tumbuh dan hidup dewasa ini atas apa yang telah dididik oleh orang tua kami di masa kecil. Artinya apa? Tumbuhnya seorang anak menjadi dewasa itu ditentukan oleh karakter dan sifat yang ditanamkan oleh ayah dan orang tuanya ketika kecil. Kemudian dikuatkan tadi dengan sebuah syair yang begitu bagus, mungkin sebagai pegangan kita, ya, sebagai renungan kita sebagai orang tua di bulan Ramadan yang penuh barakah ini. Wa yanfa'ul adabul aulada fi sughrin, bahwa pendidikan adab itu sangat bermanfaat dan sangat baik diajarkan ketika anak masih kecil, masih di usia dini, sangat baik. Walaysa yanfa'u inda syaibatil adab, ketika sudah dewasa maka adat istiadat, adab, sopan santun, tata krama akan sulit diterima kalau ia sudah menjadi dewasa. Innal ghusuna idza qawwamtaha i'tadalat, yakinlah kalau ada ranting pohon, ya, ketika engkau ingin meluruskannya maka kamu pasti dapat meluruskannya, karena masih bentuk ranting, masih kecil, masih bisa kita arahkan sebisa kita. Makanya kata Rasul, ketika bayi lahir dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang mengarahkan anak tersebut apakah ingin menjadi Majusi, Yahudi atau Nasrani. Tergantung kita. Anak kita adalah gambaran dari diri kita sendiri. Buah tidak akan jauh jatuh dari pohonnya. Walan talina idza qawwamtaha al-khusyab, ketika anak sudah besar, baru kita tanamkan nilai adab, akhlak dan karakter, maka akan sulit dan susah untuk ditanamkan kepadanya. Diibaratkan dalam syair ini seperti dahan pohon yang sudah besar, sudah tidak lunak, sudah tidak mudah untuk kita luruskan. Ketika dahan pohon yang sudah besar itu ingin kita luruskan, maka dua kemungkinan: kita tidak sanggup menguras tenaga kita sekuat mungkin, tidak sanggup meluruskannya, atau malah dahan itu akan patah. Jadi mari kepada orang tua kita manfaatkan momentum Ramadan ini untuk menumbuhkan karakter, adab, etika pada anak-anak kita, sehingga karakter dan adab ini sudah menjadi kebutuhan mereka. Ketika dewasa, jadilah mereka anak-anak yang berbakti kepada orang tua, anak-anak yang berguna bagi nusa, bangsa dan negara, khususnya bagi agama kita, agama Islam yang tercinta ini. Terima kasih atas perhatian. Kemudian kami ucapkan ribuan terima kasih. Doa kita di penghujung tausiah ini, mudah-mudahan kita termasuk orang tua yang dapat menjaga amanah. Kita didik anak kita menjadi anak-anak yang ahlul Quran, anak-anak yang memang akidahnya baik, anak-anak yang benar-benar mengenal Allah dan mengenal Rasulnya, anak-anak yang benar-benar mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah. Dan kita doakan di akhir
jika mungkin ada di antara kita yang belum diberikan Allah keturunan, maka kita doakan mudah-mudahan mereka mendapat keturunan. Banyak doa-doa dalam Al-Quran agar kita yang telah dicontohkan oleh para nabi dan rasul. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan biarkan aku hidup sendiri, berikanlah aku warisan, dalam artian keturunan yang akan meneruskan stambuk perjuangan ini. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, anugerahkanlah kepada keturunan yang baik. Sungguhnya Engkau ya Allah Maha Pemberi, Maha Pendengar segala doa. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami anak-anak dan keturunan yang soleh dan solihah. Mudah-mudahan tausiah singkat ini bermanfaat bagi kita semua dalam rangka menjadikan Ramadan ini momentum mendidik karakter adab anak-anak kita. Kita siapkan generasi yang Qur'ani, kita siapkan generasi yang benar-benar kuat secara fisik dan kuat secara akidah dan syariah, sehingga al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu akan tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.